Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillah wa man ittaba'an wa qul lillazina utul kitaba wal ummiyina a aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh wallahu basirun bil ibad. Fa in hajjuka, kemudian jika mereka mendebat kamu tentang kebenaran Islam, fakul, maka katakanlah aslamtu wajhiya lillah, aku menyerahkan diriku kepada Allah, wa manittaba'ani, demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Wakul, dan katakanlah lillazina utul kitaba, kepada orang-orang yang telah diberi Alkitab, wal ummiyina, dan kepada orang-orang yang ummi. Aslamtum, apakah kalian mau masuk Islam? Fa in aslamu, jika mereka masuk Islam, faqad ihtadaw, sesungguhnya mereka telah mendapatkan petunjuk. Wa in tawallaw, dan jika mereka berpaling, fa innama 'alaikal balagh, maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan ayat-ayat Allah. Wallahu, dan Allah basirun, maha melihat, bil ibad, akan hamba-hambanya. Syukran. Penjelasan. Fa in hajjuka, kemudian jika mereka mendebat kamu, yang dimaksud di sini adalah jadaluka fit tauhid, yaitu mendebatmu tentang masalah tauhid. Jadi tentang kebenaran Islam, tentang at-tauhid, tentang keesaan Allah. Jadi kalau engkau wahai Muhammad didebat tentang masalah tauhid, tentang kebenaran Islam, fakul aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'ani, maka katakanlah aku menyerahkan diriku kepada Allah dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Artinya katakanlah bahwa aku memurnikan ibadahku hanya kepada Allah semata. Jadi ibadah bukan karena yang lain, ya, tetapi karena Allah. Kan ada jonan beribadah karena atasan, karena bini, karena laki, karena tetangga.
Dek karano calon mintu dan lain sebagainya. Siko dado. Di mana tuh? Di Manado. Jadi beribadah semata kepada Allah. La syarikalah. La niddalah. Tidak kepada selainnya. Tidak ada tandingan bagi Allah. Dan tidak beranak. Dan tidak pula beristri. Dijelaskan di sini. Jadi kalau ada Tuhan anak, Tuhan ini, Tuhan itu, berarti tidak tuh Tuhan. Kan lucu juga. Nah di sini ada ungkapan Fakul aslamtu wajhiya lillah. Nanti kalau Syekh Abdurrahman ini masuknya ini majaz mursal ya saya. Majaz mursal. Itlaqul juz wa iradatul kul. Yang disebutkan wajah. Kan di sini lihat. Aslamtu wajhiya lillah. Wajah. Ini kalau belajar balaghah ini majaznya majaz mursal, bukan arti yang sebenarnya wajah. Tetapi itlaqul juz menyebutkan bagian wajah wa iradatul kul, tetapi yang dimaksud adalah keseluruhan. Lihat terjemahnya, aku menyerahkan ya wajahku, diriku kepada Allah. Jadi bukan wajah saja Unan Mado, tetapi keseluruhan tubuh juga menghadap. Kira-kira bah wajah kamu ko selain wajah kalakang bah. Bisa tuh. Nan muko awak kesinan, nan lainnya kesinan. Bisa tuh. Tidak. Wajah yang disebut karena wajah adalah anggota tubuh yang mulia. Anggota tubuh lainnya tentu ikut termasuk yang dimaksudkan oleh wajah tersebut. Jadi bukan wajah saja. Disebutkan wajah, tapi yang dimaksud keseluruhan anggota tubuh. Itu namanya majaz musar min itlaqil juz wa iradatil kul. Disebutkan wajah, juz bagian, tetapi yang dimasukkan keseluruhan. Sama. Mereka memasukkan jari jemarinya ke dalam telinga mereka. Asabi'ahum fi azanihim. Apakah keseluruhan jarinya dimasukkan ke dalam telinga? Lucu enggak? Bisa enggak segini? Tidak bisa, tetapi juz. Nah, kalau ini ya majaz mursal min itlaqil kul wa iradatul juz. Disebutkan jari jemari asabi, tapi yang dimaksud adalah bagian daripada jari. Itu majaz, ya, bukan arti yang sebenarnya. Jadi tidak mungkin kita masukkan jari seluruhnya, tetapi sebagian daripada telunjuk ini. Kalau ini disebutkan bagian, tapi yang dimaksud keseluruhan. Kalau tadi disebutkan keseluruhan, yang dimaksudkan bagian. Halaman 2. Yang dimaksud dengan orang-orang yang mengikutiku ialah orang-orang yang berada dalam agamaku. Jadi sampaikan saja kepada mereka itu yang mendebatmu, hai Muhammad, sampaikan. Ya. Apa yang disampaikan? Aslamtu wajhiya lillah wa manittaba'an. Aku menyerahkan diriku kepada Allah. Dan apa yang dimaksud dengan wa manittaba'ani? Yang dimaksud adalah orang-orang yang mengikutiku, orang yang berada dalam agama
Islam. Akan mengatakan hal yang sama dengan ucapanku ini. Qul di dalam surah Yusuf ayat 108. Qul hazihi sabili. Katakanlah, inilah jalan agamaku. Inilah jalan agamaku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kalian kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Dengan hujjah yang nyata. Ala basiratin. Basiratin sini sama dengan hujjah, argumen, alasan. Tentu ini semuanya dengan ilmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba dan rasulnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyeru orang-orang ahli kitab dari kalangan dua agama, ahlul kitab. Ini tidak boleh. Sekarang tidak ada ahlul kitab. Dulu yang dimaksud dengan ahlul kitab adalah al-Yahud wan Nasara. Yahudi dan Nasrani. Serta orang-orang yang ummi. Saya donan tahu, makasih dari ummi dulu. Orang yang tidak pandai baca tulis. Itu ummi. Ya, ummi. Tapi kalau ummi dalam artian berarti ibuku. Ini yang dimaksud di dalam ayat ini wal ummiyina. Apa yang dimaksud dengan utul kitab? Yahudi dan Nasrani. Apa yang dimaksud wal ummiyina dalam ayat ini adalah musyrikul Arab. Orang-orang musyrik ketika itu. Orang-orang musyrik. Sehingga dikatakan di sini, ya. Kemudian Allah memerintahkan kepada hamba dan rasulnya yaitu Nabi Muhammad SAW untuk menyeru orang-orang ahli kitab dari kalangan dua agama yaitu Yahudi dan Nasrani serta orang-orang yang ummi yang buta huruf dari kalangan kaum musyrik agar mereka mengikuti jalannya, memasuki agamanya serta mengamalkan syariatnya dan apa yang diturunkan oleh Allah kepadanya. Lihat, mengikuti jalan agama, memasuki agama Islam, mengamalkan syariatnya dan apa yang diturunkan oleh Allah kepadanya. Jadi tidak cukup awak kok Islam agama awak. Lai dikarajokan dak syariatnya. Buat kaji tadi malam di Kota Laweh. Apa itu? Buya, orang tuh sie badannya kue, gadang lo badannya, ejen tak singgung dan gadang badannya sih kok. Nah, tapi tidak puasa tuh Buya. Apakah orang kok membayu fidyah? Itu tidak fidyah keciambo. Orang durako tuh. Sangaju ndak puasa berarti menentang Allah. Ini minal kabair saya bilang. Ini termasuk dosa besar. Dia sengaja meninggalkan puasa. Itu aneh Buya. Itu bah jadinya. Kalau itu ndak model itu Buya. Inyu kue talo berpuasa. Badan gadang pulo, tapi tidak puasa. Itu ambo kecian DA. Hironya orang tu lah hilang panganaknya. Oh kalau itu permasalahannya lah pikun lah hilang panganaknya, ya bisa fidyah, bayarkan fidyah. Awas sangko inyo sangajo meninggalkan. Ternyata kondisinya lah tua renta namanya, berarti fidyah. Masuknya kepada allazina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin.
Awas sangko memang sengaja udah meninggal. Oh dek karena hilang pangana. Itu kecian. Kalau kapakaro kue gadang badannya cali itu kabau keciambo. Ada nak wajib kepada kabau puasu kesimu. Oh indah lah. Model itulah. Orang yang berakal, akalnya sehat, itu wajib kepadanya puasa. Kita lanjutkan. Wa kullil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Alkitab dan kepada orang-orang yang ummi, apakah kalian mau masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapatkan petunjuk, dan jika mereka berpaling, maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan ayat-ayat Allah. Beruntung kita yang sudah Islam ini, beragama Islam. Lah ado tando-tando jalan dapet petunjuk tu lah dado. Itu baru Islam. Bahkan ada tanda-tanda husnul khotimah. Yang pertama diletakkan apa? Beragama Islam. Baru masuk Islam saja alun mengarajokan ini dan itunya, lah ado tando husnul khotimah. Insyaallah. Apalagi konan rajin-rajin saudara. Husnul khotimah bayak di ujung hidup awak. Wah, amin. Ya rabbal alamin. Rajin-rajin selah. Amin. Ya Jo. Ada penjelasan Allah lah yang menghisab. Apa arti hisab? Hasiba yahsabu. Husbanan. Menghisab. Menghitung. Hotel hasiba. Berarti hotel hitung-hitungan. Menghitung. Nah, Allah lah yang menghisab mereka, menghitung mereka, karena hanya kepadanya lah mereka kembali. Kan kepada Allah kita kembali. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya dan menyesatkan siapa yang dikehendakinya. Dan hanya miliknya lah hikmah yang tepat, hujjah yang benar, alasan yang benar, argumen yang benar. Karena itu di akhir ayat ini Allah berfirman, wallahu basirum bil ibad, dan Allah maha melihat akan hamba-hambanya. Tahu Allah siapa yang berhak mendapat hidayah. Tahu Allah siapa yang dapat kesesatan. Jadi bukan Allah yang menyesatkan. Dek karena orang tadi menempuh jalan petunjuk tu dapat hidayah, dapat petunjuk. Orang kok dak makan bana doh. Dia tetap aja dalam kesesatan, akhirnya Allah sesatkan. Sehingga dikatakan di sini Allah Maha mengetahui siapa yang berhak mendapat hidayah dan siapa yang berhak mendapatkan kesesatan. Allah tahu. Kau dah namuah kau diagih nasi. Kau dah namuah kau orang kau. Berarti ini dalam kesesatan. Akhirnya dikendaki oleh Allah sesat. Ya Allah berhak melakukan yang demikian itu. Allah berhak. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dan dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya dan merekalah yang akan ditanyai. Beko awak nan bertanya kepada Allah atau Allah nan bertanya kepada awak? Allah lah bertanya. Dah awak do bertanya-tanya kepada Allah. Nah itu. Mengarengkangnya hidup di atas dunia. Allah nanti akan bertanya kepada kita. Nah hal tersebut tiada lain dan tiada bukan karena hikmah dan rahmatnya, di mana ayat ini dan yang semisal seumpama dengan ini merupakan dalil yang paling jelas yang menunjukkan keumuman risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada semua makhluk. Sepertilah dimaklumi bahwa pokok-pokok agamanya seperti apa yang telah dimaklumi dan ditunjukkan oleh Allah melalui Al-Quran dan As-Sunnah, ini sudah jelas. Qul
Ya ayyuhan nas inni Rasulullah ilaikum jami'a. Katakanlah hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semua. Coba, kalau Nabi dan Rasul dulu kepada siapa diutus? Kepada umatnya, kepada kaumnya. Tapi kalau Nabi Muhammad kepada seluruh umat. Beda. Nabi dan Rasul dulu khusus kepada kaumnya, kepada umatnya. Kalau Nabi Muhammad kepada seluruh manusia. Tabarakallazi nazzalal furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nazira. Lil 'alamina. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, Al-Quran kepada hambanya, dan dia menjadi pemberi peringatan nazir, pemberi peringatan kepada seluruh alam. Jadi seluruh alam. Sehingga dikatakan, ya, kalau umat dulu, utusan dulu bisa saja ini diutus kepada yang berkulit hitam. Ini berutus kepada orang yang kulit putih, kulit merah. Nabi Muhammad tidak keseluruhannya. Bu'istu ilal ahmar wal aswad. Nah. Jadi aku diutus kepada atau untuk kulit merah dan kulit hitam. Maksudnya ini perwakilan saja kulit ini. Perwakilan saya. Kulit merah dan kulit hitam. Artinya ke semua warna kulit diutus itu. Karena yang terkenal kan merah, hitam. Waktu itu. Wallazi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahad min hazil ummah Yahudi wala Nasrani wa mata walam yu'min billazi ursiltu bih illa kana min ahlin nar. Demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggaman kekuasaannya, tiada seorang pun yang telah mendengarku dari kalangan umat ini, baik Yahudi maupun Nasrani, lalu ia mati dalam keadaan tidak beriman kepada risalah, kepada ajaran yang aku bawa, melainkan ia termasuk ahli neraka. Termasuk gitu, kalau ingin itu masuk surga, ndak jadi ahli neraka, ikuti pedoman Al-Quran dan As-Sunnah. Kanan nabiyyu yub'asu ila qaumi khassah wa bu'ithu ila nas ammah. Dahulu seorang nabi diutus khusus untuk umatnya, sedangkan aku, kata Nabi Muhammad, diutus untuk umat manusia keseluruhannya. Bangga enggak kita punya nabi terakhir ya? Bangga. Ini malah melecehkan. Ada sekarang yang tidak sesuai dengan sunnah, mengingkari sunnah malah. Ya, saya dapat informasi kemarin, ya, siapa yang membaca subhanallah, membaca alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, itu cari berang Allah kecenyo. Coba bayangkan, serius ini. Akhirnya kita luruskan yang seperti ini. Abedonyo jokito kecenyo. Ya. Ustaz Syahbudin. Mengapa jauh disebut-sebut nomor dentari? Itu berang. Nyinyemah kecenyo. Saya cuma minta. Dia beragama tapi logika. Kiranya pengikutnya banyak. Banyak pengikutnya. Yo mah. Itu nyawa itu berang Allah. Disabut taruh siap sholat, siap sembahyang. Ya, subhanallah. Nah, ini banyak juga. Mandi wajib cukup mencelupkan 3 jari saja. Dari mana dalilnya itu? Ya,
mandi wajib jari. Ini bukan mandi, mencelupkan jari. Tapi banyak juga pengikutnya. Siapa yang tidak memakai peci merah putih tidak akan masuk surga. Sesat. Mudah-mudahan kita tidak ada yang ikut. Untuk selanjutnya ada riwayat dari Imam Ahmad sampai nanti di penghujung pembahasan ini dibaca saja di rumah masing-masing. Yang jelas hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya, dan masih banyak lagi ayat serta hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah diutus untuk segenap umat. Beruntung kita menjadi umat Nabi Muhammad, umat terakhir, dan peluang, enak istimewanya, setiap kebaikan dilipat gandakan. Sedangkan sholat yang 5 waktu saja nilainya berapa? 50. Karena sekali sholat dilipat gandakan 10. 5 kali 10, 50. Beruntung kita menjadi umat Nabi Muhammad. Insya Allah. Insya Allah. Dan hadirin sidqo lebih banyak dosa. Yang tidak menjawab berarti banyak salah, banyak dosa. Yakin tidak diampuni oleh Allah? Yakin. Ma dalilnya? Surah Hud. Surah Hud ayat 114. Surah Hud ayat 114. Di situ ada ungkapan perintah, waqimis shalah tarafain nahar, dirikan salat pada ujung siang. Dalam tafsirnya penjelasannya adalah pagi dan petang. Mana salat pagi dan petang? Subuh, zuhur, asar. Berapa waktu? 3. Mana yang maghrib dan isya? Wa zulafam minal lail, dan di permulaan malam. Mana permulaan malam? Maghrib dan isya. Artinya apa? Laksanakan, dirikan sholat yang 5 waktu. Tambah lagi, innal hasanat yuzhibnas sayiat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu akan menghapuskan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan dan kejahatan. Makanya pertanyaan tadi, yakin tak awak diampuni? Dihapuskan. Yakin seyakin-yakinnya. Hanya dengan sholat 5 waktu saja sudah luar biasa. Insya Allah besok subuh mubarak, ya, hadiri, dan insya Allah kepala daerah kedua-duanya hadir. Karena yang datang juga adalah Sekda Pro. Ya, tentu hadir. Dan undangan-undangan yang lain. Besok ya, insya Allah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.